saat dia mencoba untuk merebahkan tubuhnya sembari memejamkan mata. Tiba-tiba dia mencium bau busuk yang baunya seperti bau bangkai mayat yang baru saja diangkat dari kuburan. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk membuka kedua matanya secara perlahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang berada di tepat di hadapannya itu. Tatkala dia membuka kedua matanya, tiba-tiba hal yang mengerikan terjadi. Assalamualaikum, balik lagi bareng Bebas Horor. Semoga kalian pada sehat terus ya. Kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya dari Mas Restu Wiraatmaja yang berjudul Ritual Jaga Pocong. Nah, kemarin terakhir kali ceritanya itu Simbah Kakung itu meninggal. Dan anehnya itu, para cucunya itu tidak boleh menyaksikan langsung atau melihat keadaan Simbah Kakung dan ikut pemakaman juga. Dan juga sempat Mas Restu melihat sosok yang mirip Simbah Kakung. Siapa sosok itu? Daripada penasaran, simak video ini sampai selesai. Simbah Uti segera membawa Mas Restu keluar dari tempat tersebut. Ia tidak mau jika momen berduka ini menjadi momen yang menimbulkan banyak pertanyaan dari para warga. Akhirnya Pak Debini membawanya ke sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa tempat di mana Simbah Kakung dan juga Simbah Uti tinggal selama berada di desa sebelah. Mas Restu hanya terdiam, termenung, sembari menahan sedih karena tidak bisa menyaksikan langsung pemakaman dari Simbah Kakung, yaitu kakeknya sendiri. Pemakaman Simbah Kakung tidak dihadiri oleh satu cucu pun dari Simbah Kakung ataupun Simbah Uti. Semua cucu-cucunya tidak diperkenankan untuk melihat pemakaman Simbah Kakung. Entah apa yang membuat larangan itu turun, namun banyak yang menyatakan larangan itu diperuntukkan agar para cucunya Simbah Kakung tidak terkena sawang. Sawang itu semacam ketempelan ya, yang berasal dari kuburan. Setelah pemakaman usai, para cucu-cucunya Simbah pun diperkenankan untuk kembali ke rumah Simbah Kakung. Saat itu Mas Restu yang masih kecil kala itu langsung memeluk bapaknya dengan erat. Perasaan sedih masih juga belum hilang kala dia melihat kedua mata bapaknya yang sedikit membengkak akibat rasa sedih yang dia pendam, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh warga di desa tersebut dan sekaligus sebagai hal yang memang dilakukan oleh tiap muslim, orang yang beragama Islam ya muslim itu. Maka dilakukanlah acara tahlilan dengan tujuan mendoakan almarhum Simbah Kakung, dan tahlilan itu berjalan hingga 7 hari lamanya. Di hari pertama kematian Simbah Kakung, kepalanya Mas Restu masih digandrungi oleh banyak pertanyaan yang belum terpecahkan. Seluruh keluarga memadati rumah Simbah Kakung. Mereka saling membicarakan terkait kejadian di waktu pagi yang sempat membuat heboh dan para warga dan juga keluarga besar saat mereka melihat sosok Simbah Kakung yang sedang terduduk di sebelah jenazahnya yang direbahkan di atas amben atau ranjang. Kemungkinan mereka akan di sana selama 7 hari. Setelah 7 hari barulah mereka balik ke Cirebon. Terjadi perdebatan kecil antara Simbah Uti dan bapaknya Mas Restu karena masalah cucu kesayangannya itu tidak boleh masuk atau menyaksikan pemakaman Simbah Kakung. Nah, setelah perdebatan kecil itu, Simbah Uti kembali meneteskan air matanya. Ia masih teringat janji Simbah Kakung yang belum terpenuhi semasa hidupnya terhadap salah satu cucu kesayangannya. Lepas bapaknya mengantarkan Mas Restu ke dalam kamar, ia kemudian keluar lagi dan berencana untuk kembali mengobrol bersama Simbah Uti dan yang lainnya. Akan tetapi saat itu Simbah Uti menyuruh bapak untuk beristirahat karena waktu sudah semakin malam. Belum lagi Simbah juga merasakan lelah karena harus menghadapi banyak warga yang berkunjung untuk melakukan tak di tempatnya. Di hari kedua bapaknya mengajak Mas Restu untuk bermain ke sawah milik Simbah Kakung. Namun dia menolaknya dengan halus karena jika ia pergi ke sana bukan dengan orang yang tepat, suasana akan menjadi beda. Alhasil bapaknya pun meminta untuk berdiam diri di dalam rumah dan bermain di sekitarannya. Sebenarnya bapaknya tidak ingin jika dia berlarut-larut dalam kesedihan. Dia mencoba untuk menghibur Mas Restu dengan membelikan makanan dan mainan, namun tidak berdampak kepadanya. Setiap waktunya dia selalu memandangi langit sembari mengingat perkataan Simbah Kakung. Dia ingat betul saat Simbah Kakung mengatakan jika langit di Pekalongan sangatlah indah. Belum lagi kondisi desa yang masih minim akan kendaraan membuat udara di desa menjadi sangat sejuk. Bapaknya tersenyum. Hatinya yang lembut ini bagaimana mungkin bisa cepat ikhlas untuk melepaskan seorang yang dia sayangi.
Jujur saja, Mas Restu belum bisa melupakan kenangan yang diberikan oleh Simbah Kakung. Dari sekian banyaknya keluarga, Simbah Kakung adalah orang yang paling berkesan di dalam hidupnya. Bapaknya sebisa mungkin untuk menenangkan dia agar semua kesedihannya biar dia saja yang merasakannya. Namun, ini adalah jalan kehidupan yang setiap orang lalui. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia mampu dirasakan juga oleh manusia lainnya. Kadar kehidupan memiliki porsinya masing-masing. Bapaknya Mas Restu itu memang mampu untuk menanggung semua kesedihannya. Namun, ia sendiri belum mampu untuk menanggung rasa sedih yang anaknya rasakan. Nah, hidup itu terus berjalan. Yang hidup akan menemui kematian. Lalu akan lahir bayi-bayi yang menjadi regenerasi kita semua. Kita juga akan merasakannya. Ada waktu tersendiri untuk kita agar bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Simbah Kakung. Jelas bapaknya menyudahi pembicaraannya. Ia kemudian menyuruhnya masuk untuk ke dalam beristirahat. Bapaknya tidak mau, gara-gara dia terlalu memikirkan hal-hal yang memberatkannya. Tubuhnya Mas Restu akan sakit karenanya. Lebih baik bapaknya itu meminta anaknya untuk beristirahat agar mampu membuang secara perlahan beban kesedihan itu. Sore harinya saat hendak ingin mandi, bapaknya itu mengantarkan anaknya ke bagian belakang rumah. Kebetulan rumah milik Simbah Kakung dan juga Simbah Uti ini dikelilingi oleh pepohonan, termasuk di bagian belakang rumah yang penuh dengan pepohonan pisang. Dan tempat favoritnya untuk mandi biasanya ada di kendi yang biasa digunakan oleh Simbah untuk mandi. Alasannya sederhana. Air di kendi lumayan dingin dan menyehatkan menurut bapaknya itu. Terlebih lagi baik untuk tubuhnya yang masih dalam masa pertumbuhan. Bapaknya pun menyiramkan air ke tubuh anaknya itu secara perlahan. Anaknya itu Mas Restu ya. Biasanya semasa Simbah Kakung masih hidup, Simbah Kakunglah yang menyiraminya saat dia mandi. Dia mengucek kedua matanya karena air yang bapaknya siramkan itu terkena bagian mata. Tidak perih, namun dinginnya air tersebut membuat matanya kelilipan. Perlahan dia menatap ke arah pepohonan pisang sembari mengucek-ngucek kedua matanya yang masih meneteskan air bekas siraman bapaknya itu. Tiba-tiba pandangannya terarah kepada dua pohon pisang di mana tengah-tengahnya telah berdiri bayangan putih yang bercampur kecoklatan di beberapa bagian putihnya. Tidak lama kemudian bayangan putih itu menggoyang-goyangkan kepala dan juga badannya sembari menyembunyikan sesuatu. Mas Restu yang masih kecil kala itu masih belum paham siapa sosok bayangan putih tersebut. Dia sendiri tidak memiliki pandangan aneh terkait dari sosok putih yang sedang menggoyang-goyangkan tubuhnya tersebut. Namun, saat suara itu makin jelas di telinganya, dia pun langsung menarik baju bapaknya. Ada sesuatu yang salah dengan sosok bayangan putih yang sedang menggerak-gerakkan badan dan juga kepalanya. "Pak, itu siapa?" tanya Mas Restu sembari menunjukkan jari telunjuk ke arah sosok bayangan putih tersebut. Bapaknya yang kebetulan tahu terkait sosok itu, ia pun menyuruh segera anaknya untuk segera menyudahi mandinya dan dengan cepat menariknya untuk masuk ke dalam rumah. Mas Restu belum mengerti apa yang baru saja dilihat oleh bapaknya barusan. Tetapi saat dia menanyakan hal ini kepada bapaknya tidak pernah menjawabnya. Ia lebih memilih untuk terdiam dan melupakan hal tersebut. Bapaknya memilih untuk tidak mengambil resiko terkait apa yang baru saja dilihatnya. Semenjak hari itu, bapaknya meminta anaknya untuk mandi ke tempat lainnya seperti ke tempat bude yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Simbah Kakung. Sudah memasuki hari ketiga di mana Simbah Kakung dikuburkan ke liang lahat. Suasana duka masih belum hilang. Terkadang dia, Mas Restu itu masih melihat Simbah Uti termenung di dalam kamarnya sembari mengusap-usap foto Simbah Kakung. Dia mencoba mendekati Simbah Uti dan berusaha untuk menghiburnya. Ternyata yang merasakan kesedihan terbesar bukanlah dirinya seorang. Simbah Uti yang merupakan orang yang menemani Simbah Kakung di saat sehat ataupun sakit. Ia merasakan kesedihan yang luar biasa. Ia pun langsung mengusap air matanya dan mencoba untuk bersikap tenang tatkala Mas Restu masuk mendekatinya. Simbah Uti tersenyum. Ia tahu kepedulian cucunya sudah dilatih sejak dini. Ia sangat bersyukur karena memiliki seorang cucu yang perhatian dengan keadaannya. "Pantas saja Simbah Kakung sayang sama kamu. Hatimu lembut sekali, nak,"
kamu pasti bisa menjadi awan seperti apa yang dikatakan oleh Simbah Kakung, ucap Simbah Uti sembari melebarkan kedua tangannya dan membiarkannya cucunya untuk memeluknya. Selesai menenangkan Simbah Uti, dia pun pamit untuk keluar. Niatnya adalah ingin bermain di luaran. Pas Restu sudah mulai mendamaikan diri sendiri agar lebih tenang dan melupakan kesedihan yang masih saja terekam di dalam pikirannya. Akhirnya, dia pun melampiaskan semuanya dengan cara bermain bersama dengan anak-anak warga di desa tersebut. Namun, sebelum dia keluar rumah, entah kenapa batinnya ingin sekali menyuruh agar melewati kamar milik Simbah Kakung. Sewaktu dia mulai melewati kamar Simbah Kakung, dia melihat ada seserahan yang isinya seperti jajanan pasar dan kopi hitam tepat di depan kamar Simbah Kakung. Dia tidak tahu apa maksud dari semuanya. Pikirannya ini adalah hal-hal lumrah yang biasa dilakukan oleh orang-orang desa untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia, sehingga dia tidak memiliki pemikiran jika hal-hal tersebut adalah hal yang menimbulkan kekacauan di dalam rumah itu sendiri. Saat dimana dia melewati kamar tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara orang batuk dari kamar Simbah Kakung. Sontak saja dia terkejut setelah mendengar suara mengerikan itu. Tubuhnya langsung merinding seketika, matanya langsung mengarah ke kamar Simbah Kakung. Batinnya langsung memberontak dengan keras dan pikirannya langsung mengarahkan kepada hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal tentunya. Apa di dalam ada orang ya? Dia mencoba mendekatkan diri ke pintu kamar Simbah Kakung dan juga menempelkan daun telinganya di pintu tersebut. Namun saat dia menunggu suara batuk yang berulang kali nihilnya, tidak ada suara apapun yang terjadi saat itu. Dia pun mencoba untuk meninggalkan kamar itu. Akan tetapi, baru saja dia melangkah meninggalkan kamar itu, tiba-tiba terdengar kembali suara batuk yang sama, yang mana suara batuk itu mirip seperti suara Simbah. Dia pun kembali lagi ke kamar dan melakukan hal yang sama, yaitu menempelkan daun telinga ke arah pintu kamar milik Simbah Kakung. Akan tetapi, bukannya jawaban yang dia jawab, justru yang muncul malah pertanyaan aneh yang ada di benak pikirannya. Dia memikirkan apa Simbah Kakung masih di dalamnya. Karena penasaran, dia pun mencoba menanyakan hal itu kepada Simbah Uti. Kebetulan Simbah Uti masih di dalam kamar. Secara bersamaan, dia pun langsung menanyakan hal itu kepada Simbah Uti terkait suara batuk yang baru saja muncul dari kamar Simbah Kakung. Dengan polos mendengar pernyataan itu, Simbah Uti pun langsung terkejut. Dia pun langsung membalikan badannya dan menanyakan kembali terkait pernyataan yang baru saja cucunya katakan. Simbah Uti mulai kebingungan. Dia berencana untuk tidak mengarahkan hal itu kepada keberadaan Simbah Kakung atau hal-hal lainnya. Dengan tenang, Simbah Uti pun langsung mengatakan hal yang membuat dia tidak mempertanyakan lagi hal itu. Mungkin kamu salah dengar, bisa saja itu suara batuk orang lain, jadi gak usah dipikirin ya. Senyum Simbah sembari memintanya untuk tidak melewati kamar Simbah Kakung lagi. Akhirnya dia pun memutuskan untuk memutar arah dan tidak lagi melewati kamar Simbah Kakung sesuai perintah dari Simbah Uti. Sudah hari keempat setelah wafatnya Simbah Kakung, beberapa keluarga Simbah Kakung ada yang kembali ke kampungnya masing-masing. Yang tersisa hanyalah bapaknya dan juga beberapa anggota keluarga lainnya yang masih bertahan hingga hari ke-7 acara tahlilan digelar. Di hari keempat ini, pintu Simbah Kakung dibiarkan terbuka lebar. Entah memang karena Simbah Uti lupa untuk menutupnya kembali atau memang sengaja dibuka agar orang-orang yang berada di rumah bisa melihat kamar dari Simbah Kakung yang sudah beberapa hari ini selalu ditutup semenjak meninggalnya Simbah Kakung sendiri. Saat itu, dia kebetulan melewati kamar Simbah Kakung. Rasanya saat pertama kali melihat kamar Simbah Kakung dibuka, dia merasa ada sesuatu yang aneh, mungkin karena baru melihat keadaan bagian di dalam kamar Simbah Kakung. Dia pun tidak memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Saat itu, dia kebetulan melewati kamar Simbah Kakung. Dia merasa ada yang aneh, mungkin karena baru melihat keadaan bagian dalam kamar. Dia pun perlahan menengok ke arah kamar lagi. Perlahan keringat dinginnya jatuh bercucuran, hawa merinding saat dia melihatnya sangat kuat sekali. Kedua kakinya bergetar hebat tatkala kedua matanya menatap sosok laki-laki yang sedang duduk membelakangi pemandangannya sembari menundukkan kepalanya.
Tak mengapa saat itu dia langsung mengatakan hal yang sangat frontal. Mulutnya langsung bergeming berbicara saat mendapati seseorang yang perawakannya mirip seperti Simbah Kakung. Dengan terbata-bata mengucapkan nama Simbah Kakung, perlahan dia menggerakkan sekuat tenaga kedua kakinya. Dia mencoba dan berusaha keras untuk meninggalkan tempat tersebut. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya sosok laki-laki yang perawakannya mirip seperti Simbah Kakung adalah memang nyatanya itu Simbah Kakung. Namun jika Simbah Kakung kembali ke rumah, apa yang sebenarnya ia cari? Apakah ada sesuatu yang belum selesai? Sehingga ia datang kembali untuk menyelesaikannya. Di hari kelima, jumlah warga mengikuti acara tahlilan semakin berkurang. Mungkin karena efek cuaca di sore hari yang memang turun hujan hingga membuat beberapa warga memutuskan untuk berdiam diri di rumah. Atau mungkin ada alasan lainnya. Namun untungnya acara tahlilan bisa diselesaikan dengan khidmat. Simbah Uti juga mengucapkan terima kasih kepada ustadz yang memimpin tahlil karena mampu dan konsisten untuk memimpin tahlil walau sedang cuacanya kurang baik. Selesai cara tahlilan, cucunya tersebut memintanya untuk tidur bersama bapaknya di luar kamar. Keinginan itu didasari karena memang dia ingin tidur bersama bapaknya. Rasanya tidur sendirian di kamar Simbah Uti membuatnya kurang tenang. Terlebih lagi, dia yang biasa tidur bersama bapaknya, kini sengaja dipisah dan tidak lagi tidur secara bersamaan. Saat dia meminta permintaan yang ringan itu, tiba-tiba Simbah Uti menjawab dengan tegas dan menyuruhnya untuk tidur di dalam kamar. Dia tidak bisa menolak keinginan Simbah Uti. Rasanya dia memang harus tidur di dalam kamar untuk menghindari amarah Simbah Uti. Akan tetapi, di lain sisi juga dia merasakan kasihan kepada Simbah Uti yang sangat peduli kepadanya. Sehingga keinginannya untuk tidur di luar pun harus ditunda terlebih dahulu. Alhasil, dia pun tidur di kamar seperti hari-hari biasanya. Tepat di tengah malam, dia terbangun karena banyak nyamuk yang menggigiti tubuhnya. Padahal dia sudah menutupinya dengan mengenakan kain dan juga sudah mengoleskan dengan sopel. Namun, mungkin beda juga jenis nyamuk yang menggigitinya pada saat itu. Dia pun mencoba untuk tidur kembali dengan memaksa kedua matanya agar terpejam saat itu juga. Akan tetapi, saat dia baru saja memejamkan kedua matanya, tiba-tiba terdengar sesuatu dari kamar sebelah yang kebetulan itu adalah kamar dari Simbah Kakung. Lagi-lagi Mas Restu mendengar suara batuk dari kamar sebelah. Dia masih penasaran apakah Simbah benar-benar datang ke rumah ini lagi atau memang ada sesuatu di balik ini semua. Dia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan berusaha sebisa mungkin untuk tidur agar bisa melupakan pemikiran-pemikiran anehnya saat itu juga. Di hari ke-6 dia mencoba untuk nekat dan masuk ke dalam kamar Simbah Kakung. Alasannya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Simbah Kakung adalah karena ada beberapa kejadian dan kejanggalan yang sudah terjadi baru-baru ini. Dan anehnya belum ada jawaban sama sekali yang membuat hati dan pikirannya tenang saat itu. Dia pun mengecek barang-barang peninggalan Simbah Kakung. Akan tetapi, tidak ada satupun yang patut dicurigai. Karena tidak memuat hasil, dia pun kembali lagi keluar. Mungkin suatu saat semuanya akan ketahuan dan terbongkar terkait misteri-misteri semalam dan sosok pria yang perawakannya mirip seperti Simbah Kakung. Ketika dia keluar dari kamar dan menutup kamar Simbah Kakung sendiri, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Suara batuk itu terdengar kembali di dalam kamar Simbah Kakung. Tepat di saat itu dia menutup pintu kamar dengan cepat. Dia pun langsung membuka kembali pintu tersebut. Namun saat dia membuka kembali, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bulu kuduknya mulai merinding. Dia tahu ada keanehan yang berada di dalam kamar Simbah Kakung. Kemungkinan besar Simbah Kakung memang berada di dalam kamar ini dan kembali lagi ke rumah untuk urusan tertentu. Di hari terakhir, hari ke-7, hari di mana acara tahlilan yang digunakan untuk mendoakan Simbah Kakung selesai tepat hari itu juga. Keluarga besar pun berkumpul sebelum membubarkan diri dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Mereka semua bersama-sama menguatkan Simbah Uti agar diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Malam itu, Simbah Uti mempersilakan kepadanya Mas Restu itu untuk tidur di luar bersama bapaknya.
Mungkin si Mbak Uti tidak ingin lagi mengekang pilihannya dan apa yang menjadi keinginannya. Mas Restu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk tidur bersama bapaknya sewaktu-waktu orang-orang sudah mulai berpergian. Perlahan, seluruh lampu dimatikan satu persatu. Yang hanya tersisa lampu kamar di kamar si Mbak Uti yang masih menyala. Karena kebetulan si Mbah Uti sendiri tidak terbiasa untuk tidur dengan lampu yang dimatikan. Kebetulan saat itu dia tidur bersama dengan bapaknya. Untuk posisinya sendiri, Mas Restu menghadap ke arah tembok yang terbuat dari anyaman bambu. Dengan begitu biasanya ada celah di bagian bawahnya. Jaraknya diperkirakan sekilan atau setengah kilan dari tangan. Dengan begitu dia bisa melihat luaran dari rumah yang mana kondisinya dipenuhi dengan pepohonan pisang dan pepohonan lainnya. Dan posisi bapaknya, ia berada di belakangnya. Dia sengaja mengambil posisi itu agar dia bisa melihat luaran rumah juga. Tepat jam 12 malam, entah mengapa Mas Restu terbangun karena suara berisik yang berasal dari luaran rumah. Dia mendengar suara gedoran pintu terus-menerus terdengar jelas di telinganya hingga berulang-ulang kali lamanya. Saat dia terbangun, ia terkejut saat di hadapannya terdapat bayangan putih yang mana bayangan ini seperti terbatas, seperti seseorang yang sedang berdiri di tepat di hadapannya. Dia pun penasaran, entah mengapa tubuhnya bergerak dengan sendirinya untuk mengecek bagian luar dari rumah dan ingin tahu apa yang ada di luaran rumah dan siapa sosok bayangan putih tersebut. Akhirnya dia pun ngecek ke bagian samping rumah, akan tetapi saat dia mengecek di mana sosok bayangan putih itu berdiri, dia tidak dapat mendapati apapun atau sesuatu yang sudah berdiri di sana. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk tidur kembali. Akan tetapi baru saja dia merebahkan tubuhnya dan menatap ke arah depan, tiba-tiba sosok bayangan putih itu muncul lagi. Akhirnya dia kembali lagi untuk merebahkan tubuhnya dan mencoba untuk tertidur. Namun baru saja dia merebahkan tubuh dan menatap ke arah depan, hal yang sama pun terulang kembali. Dia melakukan hal yang sama lagi seperti yang sudah dia lakukan, yaitu membuka pintu depan rumah dan mengecek kembali bagian samping rumah. Namun tatkala dia mengecek tepat di mana sosok bayangan putih itu berdiri, hasilnya masih sama. Ia tidak mendapati apapun atau sesuatu yang berada di sana. Dan yang terakhir kalinya, saat dia mencoba untuk merebahkan tubuhnya sembari memejamkan mata, tiba-tiba dia mencium bau busuk yang baunya seperti bau bangkai mayat yang baru saja diangkat dari kuburan. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk membuka kedua matanya secara perlahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang berada di tepat di hadapannya itu. Tatkala dia membuka kedua matanya, tiba-tiba hal yang mengerikan terjadi. Dia melihat dengan jelas sosok pocong yang wajahnya benar-benar sudah hancur berantakan. Wajahnya berada tepat di hadapannya saat itu juga. Entah bagaimana menggambarkan sosok pocong tersebut. Yang pasti, ini adalah pertama kalinya bagi Mas Restu dia melihat sosok pocong dengan rupa yang sangat menyeramkan. Bersama dengan itu, sosok itu mengatakan hal yang sangat mengerikan kepadanya, yang artinya, "Ikut yuk, nak." Oke, itu dia cerita dari part kedua. Nah, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa follow dan subscribe channel kami. See you, bye-bye.